Aku disiksa suami sehari setelah pernikahan dan dilecehkan ayah mertua hingga berakhir seperti ini. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Di tengah hiruk-pikuk kota, aku mengira telah menemukan kebahagiaan setelah menikah dengan Faisal. Namun kenyataan yang kuhadapi jauh dari impian indah yang pernah kubayangkan. Kisah rumah tanggaku ini terasa begitu pilu bagi seorang istri yang berjuang melawan kekerasan dan penindasan dalam rumah tangga, serta upayaku mencari keadilan di tengah cobaan hidup yang berat. Sebut saja namaku Imah, seorang wanita berusia 24 tahun, yang kala itu dengan wajah penuh kebahagiaan merasakan kehangatan cinta bersama Faisal, suamiku. Dia adalah pria yang tampan dan karismatik, yang memikat hatiku sejak pertemuan pertama kami di tempat gym tempatnya melatih. Selama masa pacaran, Faisal selalu bersikap lembut dan penuh perhatian. Dia sering membawakan makanan untukku, mengirim pesan-pesan manis setiap pagi, dan selalu menjadikan aku seseorang yang spesial di hatinya. Hidupku terasa seperti dongeng. Setiap hari bersamanya terasa seperti mimpi yang indah. Keluargaku juga kagum oleh sikap Faisal yang nampak tulus dan bertanggung jawab. Mereka yakin Faisal adalah pilihan yang tepat untukku. Apalagi saat Faisal dengan begitu wibawanya mengajak orang tuanya ke rumahku untuk melamarku dan meminta izin untuk menikahiku. Rasanya aku masih tak percaya. Begitu beruntungnya aku mendapatkan seorang pria seperti Faisal saat itu. Pernikahan kami dirayakan dengan meriah. Aku mengenakan gaun pengantin putih sederhana namun elegan, dan Faisal tampak gagah dalam setelan jas pengantinnya. Suasana berlangsung dengan tenang, dengan keluarga dan teman-teman terdekat menjadi saksi saat Faisal sedang melaksanakan ijab kabul di depan penghulu dan saksi. Setelah ijab kabul selesai dan pernikahan kami telah resmi, kami melanjutkan dengan doa bersama untuk memohon keberkahan dalam pernikahan kami. Suasana haru terasa seketika aku dan Faisal bersimpu di hadapan orang tua kami, meminta doa restu untuk memulai babak baru dalam hidup kami. Momen itu sangat berkesan, walaupun tetap sederhana, tanpa kemewahan yang berlebihan. Tamu-tamu mulai berdatangan ke resepsi yang diadakan di halaman rumah. Tenda yang dihiasi dengan bunga-bunga ditambah hiburan musik juga turut memeriahkan suasana. Faisal dan aku menikmati momen itu bersama para tamu, menerima ucapan selamat dan bersyukur atas doa yang terus mengalir dari orang-orang tercinta. Dalam hati, aku terus membayangkan masa depan rumah tangga yang penuh kedamaian dan cinta setelah ini. Namun kenyataan mulai berbalik sehari setelah pernikahan. Kegelapan mulai menyelimuti kehidupanku. Faisal, yang awalnya nampak penuh kasih, berubah menjadi sosok yang berbeda. Saat aku masih merasakan euforia pernikahan, Faisal mendekatiku dengan wajah serius dan permintaannya yang mengejutkan. Dia mulai menuntut uang dariku, mengklaim bahwa dia membutuhkan dana untuk membayar catering dan vendor resepsi pernikahan kami. Aku terkejut mendengar permintaan itu. Aku tak menyangka bahwa Faisal akan meminta uang sesaat setelah kami menikah. Dalam pikiranku, pernikahan adalah tentang berbagi segalanya, baik suka maupun duka, bukan tentang uang atau materi. Namun demi cinta dan kepercayaan yang telah kuberikan kepada suamiku, aku berusaha memahami dan membantu Faisal. Mas Faisal, aku tidak mengerti mengapa kamu membutuhkan uang sebanyak itu. Bukankah semuanya sudah diatur sebelum pernikahan? Tanyaku dengan nada cemas. Faisal menghela nafas panjang sebelum menjawab. Sayang, ada beberapa hal yang tidak terduga. Pesta kemarin aku sendiri yang memastikan semuanya berjalan lancar. Karena aku tak mau pesta kita berantakan. Aku nggak mau sayang,
Tagihan ini menjadi beban bagi keluarga kita nanti. Aku mengangguk pelan, mencoba memahami situasi. Kukira ini hanyalah masalah sementara yang bisa diselesaikan. Dengan hati yang berat, kuberikan perhiasan emas yang dulu dibawa Faisal sebagai mahar, berharap ini bisa membantu Faisal. Seiring berjalannya waktu, permintaan Faisal semakin sering dan semakin besar. Dia mulai menuntut lebih banyak uang, memaksaku untuk meminta bantuan dari keluargaku. Setiap kali aku mencoba menolak, Faisal akan marah dan mengancam. Perubahan sikap Faisal yang drastis membuatku merasa bingung dan tertekan. Lelaki yang dulu begitu perhatian dan penuh kasih, kini berubah menjadi sosok yang menakutkan. Kehidupan rumah tangga yang awalnya kubayangkan penuh dengan cinta dan kebahagiaan, kini berubah menjadi mimpi buruk. Aku merasa terperangkap dalam situasi yang sulit, di mana aku harus menghadapi suami yang terus-menerus menuntut dan mengancam. Aku merasa kehilangan arah dan harapan, tetapi ku tahu bahwa aku harus bertahan demi masa depan yang lebih baik. Dalam kesendirian malam yang sunyi, aku seringkali menangis dalam diam, merindukan cinta dan perhatian yang dulu aku rasakan dari Faisal sebelum menikah. Namun aku juga tahu bahwa aku harus kuat dan berani untuk menghadapi kenyataan ini. Meski sulit, aku bertekad untuk menemukan cara keluar dari situasi ini. Di hari berikutnya, kekejaman Faisal ternyata belum kunjung usai. Saat aku menanyakan uang gajian suamiku yang akan aku gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, Faisal justru semakin marah kepadaku. "Diam kamu, Imah. Aku ini kan suamimu. Dan aku tahu apa yang terbaik untuk kita. Kalau kamu tidak mendukungku, apa gunanya kita menikah?" teriak Faisal, membuatku gemetar dan ketakutan. Ketika aku mencoba untuk melawan perkataan Faisal, justru hukuman yang kuterima semakin berat. Rasanya aku sudah tidak sanggup lagi hidup dalam rumah yang aku rasa seperti neraka ini. Ayah mertuaku, sebut saja namanya Johan, justru tak pernah peduli dengan apa yang Faisal lakukan padaku. Aku sebenarnya menyesal jika mengingat dulu sebelum menikah. Aku hanya menurut saja kepada Faisal saat mengajakku tinggal di rumahnya. Aku pikir dengan tinggal di rumah Faisal yang hanya dengan ayahnya saja, hidup kami akan lebih stabil, terutama secara ekonomi, dibandingkan dengan kami menyewa rumah. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Ayah mertuaku yang aku harapkan bisa membantu kesulitanku, justru kini juga ikut mulai menyiksa dan menghukumku. Aku diberi makanan basi dan dipaksa melakukan semua pekerjaan rumah tanpa bantuan dari siapapun. Aku merasa hidupku di rumah itu seperti pembantu, bukan lagi sebagai seorang istri. Aku merasa terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Rasa takut dan cemas menghantui setiap hariku. Setiap kali ku dengar langkah kaki Faisal atau ayah mertuaku, jantungku berdebu kencang. Di malam hari, aku sering terjaga dengan mata terbuka, meratapi nasibku yang malang, tangisku yang tertahan di balik bantal, berusaha tidak membuat suara yang bisa memancing amarah Faisal. Hampir 6 bulan aku di rumah itu, namun rasanya seperti sudah bertahun-tahun. Tiap hari perlakuan kejam terus aku terima. Bahkan di saat kondisiku yang sedang hamil 3 bulan ini, aku tetap tidak diberikan waktu untuk beristirahat ataupun merasakan kenyamanan yang selama ini aku inginkan. Aku sadar betul bahwa ini juga kesalahanku. Aku tak pernah tahu jika Faisal mempunyai sikap seperti ini. Berbeda sekali dengan yang aku kenal saat masih berpacaran. Ditambah lagi aku juga baru tahu kalau ayah mertua ternyata pernah punya masalah dengan hukum saat ia dulu masih bekerja menjadi penjaga malam di sebuah kafe. Aku tahu itu semua saat aku belanja di sekitar rumah, dan ada beberapa ibu-ibu yang memberitahuku. Namun aku tak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku tak bisa kabur atau mencoba mencari pertolongan di luar, karena pastinya jika sampai hal itu terjadi aku akan semakin disiksa oleh Faisal dan ayah mertuaku. Kehidupan rumah tangga yang dulu aku bayangkan penuh dengan kebahagiaan dan cinta, kini berubah menjadi neraka.
Aku merasa sendirian dan tak berdaya. Jauh dari keluargaku yang tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun begitu, aku tetap berusaha bertahan demi pernikahanku dan anakku. Aku berharap bahwa suatu hari nanti, Faisal akan berubah dan menyadari kesalahannya. Namun rasanya semakin lama, aku menyadari bahwa harapan itu hanyalah ilusi. Faisal tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Bahkan ketika dia tahu sedang hamil pun kekerasan itu tidak berhenti. Aku tetap harus bekerja keras dan menahan rasa sakit akibat perlakuan kejam dari suamiku. Aku merasa semakin tak kuat lagi berada di rumah itu. Saat ayah mertuaku juga mulai melakukan pelecehan terhadapku. Setiap Faisal pergi bekerja, ayah mertua selalu mencoba mendekatiku, meraba-raba bagian intimku, dan kemudian memandangiku dengan penuh nafsu. Kekejaman itu terus berlanjut, dan bahkan suatu hari saat aku sedang membersihkan rumah, Faisal pulang dengan wajah muram, tanpa memperdulikan kondisiku yang sedang hamil. Dengan perut mulai membesar, ia kembali menuntut uang. Aku butuh uang, Imah. Bisnisku ini tidak akan berjalan tanpa modal yang cukup. Kamu harus minta uang ke keluargamu lagi. Perintah Faisal dengan nada yang tidak bisa dibantah. Aku mencoba menjelaskan bahwa keluargaku tidak bisa memberikan lebih banyak uang. Mas Faisal, ayahku sudah memberikan uang yang mereka punya. Kita harus mencari cara lain untuk memulai bisnismu itu, kataku dengan suara lirih. Berharap Faisal bisa mengerti. Namun bukannya mengerti, Faisal malah marah besar kepadaku. Dasar kamu tidak berguna. Apa gunanya menikah denganmu kalau kamu tidak bisa membantu suamimu sendiri? Bentaknya sambil mendorong aku hingga terjatuh. Saat itu, aku merasakan sakit yang luar biasa di perutku. Air mataku mengalir tanpa henti. Tetapi aku tetap mencoba bangkit dan melanjutkan pekerjaanku. Dalam hatiku, aku berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan dan keselamatan untukku dan bayiku. Di tengah penderitaanku, akhirnya aku melahirkan seorang bayi yang aku beri nama Dava. Saat itu di rumah sakit, keluargaku tampak bahagia melihatku dan bayiku. Tanpa mereka sadari, aku saat itu sedang menyimpan luka dan tertekan yang begitu berat. Namun tak bisa aku sampaikan kepada mereka. Faisal dan ayah mertuaku selalu mengawasiku, takut jika aku membongkar semua perlakuan jahatnya selama ini. Ketika aku kembali ke rumah, kelahiran anak yang seharusnya membawa kebahagiaan justru tidak ada pengaruh apapun bagi Faisal dan ayah mertua. Pelecehan dan kekerasan dari Faisal dan ayah mertuanya masih belum berhenti. Faisal semakin sering menuntut uang. Dan ketika aku menolak, aku dianiaya dengan lebih kejam. Ayah mertua juga kini tidak segan-segan melecehkanku secara fisik dengan sering menyentuh bagian intimku. Aku merasa tak berdaya, terjebak dalam lingkaran kekerasan yang tak berujung. Beberapa bulan setelah aku melahirkan, pertengkaran hebat kembali terjadi di rumah kami. Karena masalah uang, Faisal menuduhku melakukan berbagai hal buruk, mulai dari menghamburkan uang hingga tidak bertanggung jawab sebagai istri. Padahal uang tersebut aku gunakan untuk keperluan Dava dan keperluan Faisal dan ayahnya. Saat pertengkaran itu akhirnya aku ungkapkan semua masalahku selama ini, termasuk kelakuan bejat ayah mertua yang selalu melecehkanku. Namun jawaban yang aku terima justru di luar pikiranku. Ia justru menamparku dan menganggapku wanita yang genit, sehingga memancing hasrat ayah mertua. Faisal dengan emosi yang meluap memberikan talak 3 di hadapanku. Kata-kata yang ia ucapkan menghancurkanku seketika. Pernikahan kami berakhir dengan cara yang begitu menyakitkan. Tidak hanya itu, aku dan anakku diusir dari rumah tanpa perasaan sedikit pun. Dalam keadaan hancur, aku membawa anakku kembali ke rumah orang tuaku. Selama 5 bulan berikutnya, aku berusaha keras untuk membangun kembali hidup yang sudah porak-poranda. Setiap hari terasa berat. Bayangan kekerasan dan pelecehan yang pernah aku alami terus menghantui pikiran dan tubuhku.
Namun aku tahu, aku tidak bisa terus-menerus terpuruk. Tak terima diperlakukan seperti itu, aku akhirnya memutuskan untuk melawan. Aku tahu resiko yang akan aku hadapi, tapi aku sudah tidak peduli. Tapi aku sudah tidak punya pilihan lain. Aku mulai mengumpulkan semua bukti kekerasan yang pernah aku alami, foto-foto luka di tubuhku, rekaman suara saat pertengkaran dengan Faisal, serta kesaksian beberapa tetangga yang sering mendengar teriakan dan tangisan dari rumah kami, menjadi senjata yang akan aku gunakan untuk mencari keadilan. Pagi itu, meski tubuhku masih lemah, aku memutuskan untuk pergi ke kantor polisi. Dengan pakaian yang sederhana, aku berusaha menyembunyikan luka-luka yang masih membekas di tubuhku. Namun sorot mataku yang lelah dan langkah tertatih-tatihku tak bisa menyembunyikan kenyataan bahwa aku telah melalui neraka dalam rumah tanggaku. Sepanjang perjalanan, aku terus berdoa, berharap keberanian yang kumiliki hari ini akan membawa perubahan bagi hidupku dan anakku. Setibanya di kantor polisi, aku langsung menuju ruang depan dan menyampaikan maksud kedatanganku. "Pak, saya ingin melaporkan kekerasan dalam rumah tangga saya," kataku dengan suara tegas namun terasa berat. Ada kepedihan yang tertahan di dalam setiap kata. Pihak kepolisian mendengarkan ceritaku dengan saksama, sementara aku menjelaskan semua penderitaan yang telah aku alami. Setiap detail kekerasan yang kuceritakan terasa memukul, dan aku melihat mereka terenyuh oleh kisah ini. Setelah memeriksa bukti-bukti yang kubawa, foto-foto luka di tubuhku, rekaman suara, dan kesaksian para tetangga, mereka tidak ragu lagi untuk bertindak. "Bu, kami sangat menghargai keberanian Anda. Kami akan segera memproses laporan ini dan menindaklanjuti kasus sesuai dengan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga," ujar salah satu petugas dengan tegas. Kata-katanya memberikan secercah harapan di hatiku yang hancur. Namun perjalanan mencari keadilan tidaklah mudah. Keluarga Faisal mencoba memutarbalikkan fakta, menuduhku sebagai biang keladi kekacauan dalam rumah tangga. Reputasi ayah mertua yang dulu pernah juga berurusan dengan hukum membuat warga sedikit takut memberikan kesaksian untukku. Mereka lebih memilih untuk tidak ikut campur daripada nantinya akan berurusan dengan keluarga ayah mertua. Tetapi saat itu aku tidak menyerah. Aku mencari dukungan dari Lembaga Perlindungan Perempuan dan teman-temanku. Dengan bantuan mereka, aku terus mengumpulkan bukti untuk memperkuat laporanku. Setiap langkah penuh dengan ketegangan, tapi aku tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Dalam perjuanganku, aku bertemu dengan Arif, seorang pengacara yang berpengalaman menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kisahku menggerakkan hatinya, dan ia memutuskan untuk membantuku mencari keadilan. Dengan bantuan Arif, kasusku mulai menarik perhatian di media. Liputan mengenai penderitaanku membuat orang terkejut dan marah. Dukungan dari masyarakat mulai mengalir, memberikan semangat baru untuk terus maju memperjuangkan keadilan yang selama ini belum aku dapatkan. Bulan demi bulan berlalu, hingga akhirnya Faisal dan ayahnya ditahan oleh polisi. Meskipun proses hukum berjalan lambat, setiap kemenangan kecil memberikan harapan baru bagiku. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tapi aku siap untuk menghadapi semuanya. Sementara itu, aku mulai membangun kembali hidupku. Aku mengikuti kursus keterampilan dan perlahan mencari pekerjaan untuk menghidupi diriku dan anakku. Meski sulit, aku merasa sedikit demi sedikit menemukan kembali kebahagiaanku. Selama masa sulit ini, Arif selalu ada di sisiku. Tidak hanya sebagai pengacara, tapi sebagai teman yang selalu mendukungku. Persahabatan kami berkembang, namun aku tidak pernah membayangkan bahwa dia menyimpan perasaan lebih. Pada suatu malam, setelah menghadiri seminar tentang kekerasan dalam rumah tangga, kami duduk di sebuah kafe. Dengan mata yang penuh keharuan, Arif menatapku. "Aku sangat kagum dengan kekuatanmu. Kau telah melalui begitu banyak dan tetap berdiri tegar. Aku ingin selalu berada di sisimu.
bukan hanya sebagai pengacara atau teman, tapi lebih dari itu, aku mencintaimu. Aku terkejut. Selama ini aku tidak pernah mengira bahwa Arif memiliki perasaan seperti itu. Namun di balik keterkejutanku, aku merasakan kehangatan dan kenyamanan yang selalu aku rasakan bersamanya. Mas Arif, kau telah banyak membantuku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Jawabku dengan suara bergetar. Aku tidak meminta jawaban sekarang. Aku hanya ingin kau tahu perasaanku. Kau wanita yang luar biasa. Aku berharap suatu hari nanti kau bisa membuka hati untukku. Seiring waktu, hubungan kami semakin erat. Aku mulai merasakan cintaku kepada Arif tumbuh secara perlahan. Dia selalu sabar dan penuh perhatian, membuatku merasa dihargai dan dicintai. Anakku juga semakin dekat dengan Arif, yang mulai dianggapnya sebagai sosok ayah. Pada suatu sore yang tenang, aku memutuskan untuk membuka hatiku sepenuhnya kepadanya. Mas Arif, aku juga mencintaimu. Kau telah mengubah hidupku dan anakku. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu. Arif tersenyum dan memelukku erat. Aku sangat bahagia mendengar itu, Imah. Aku berjanji akan selalu menjagamu dan anakmu. Bersama-sama kita akan membangun masa depan yang lebih indah. Beberapa bulan kemudian, kami menikah dalam upacara sederhana namun penuh makna. Pernikahan ini menjadi awal yang baru bagi kami. Aku kini merasakan kebahagiaan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya, bersama Arif yang selalu ada di sisiku. Anakku juga mulai memanggil Arif dengan sebutan ayah, dan keluarga kecil kami hidup dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Setahun setelah pernikahanku dengan Arif, hidupku jauh lebih berbeda. Dulu aku tak pernah membayangkan bisa merasakan kedamaian seperti sekarang. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan tenang, ditemani oleh kehangatan keluarga kecil kami. Anakku yang juga dulu merasakan dampak dari masa-masa kelam, kini tumbuh dengan ceria. Dan Arif selalu ada di sampingku, memberiku dukungan tanpa henti. Hari-hariku kini diisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Bersama Arif, aku aktif membantu wanita lain yang mengalami kekerasan rumah tangga, memberikan harapan bagi mereka yang terjebak dalam situasi yang pernah aku alami. Setiap kali aku berbicara di depan orang-orang, menceritakan perjalananku, ada kepuasan tersendiri karena aku tahu bahwa aku tidak hanya menolong diriku sendiri, tetapi juga orang lain. Hidupku kini lebih bermakna. Aku bisa merasakan cinta, kehangatan dan kebebasan yang selama ini terasa jauh dari jangkauanku. Meski jalan yang kutempuh tidak mudah, aku bangga karena bisa melewatinya dan berdiri di sini hari ini, bersama Arif dan anakku. Perjalanan hidupku penuh dengan liku-liku yang menyakitkan. Dari seorang korban kekerasan dalam rumah tangga, aku berusaha keras untuk mencari keadilan dan kebebasan. Dengan bantuan Arif, seorang pengacara yang kemudian menjadi pendamping hidupku, serta dukungan dari teman-teman dan organisasi yang peduli, aku berhasil melewati semua itu. Meski keluarga mantan suamiku dan sebagian masyarakat berusaha memutarbalikkan fakta, aku tidak pernah menyerah. Setiap langkah yang kuambil, meskipun penuh dengan tantangan, membuatku lebih dekat kepada kebebasan dan kebahagiaan. Perjalanan ini juga membuatku menyadari bahwa meski situasi terlihat sangat gelap, selalu ada harapan selama kita berani melangkah maju. Kini aku menjalani kehidupan yang jauh lebih baik. Bersama Arif dan anakku, aku bisa menikmati kedamaian dan kebahagiaan yang sebelumnya tak pernah kurasakan. Pengalaman masa lalu memberiku kekuatan untuk membantu orang lain yang sedang berjuang, menunjukkan bahwa dengan keteguhan hati dan dukungan yang tepat, kita bisa mengubah hidup kita.